Kenapa harus segera ke istana dipanggil presiden sekarang? Bekas peluru yang menembus hingga mengenai Bapak Ahmad Yani, dan itu tembusnya ke sini. Ini boneka-boneka zaman dulu ya. Pas kejadian itu di sini ada mesin jahit. Nah, Pak Edi sembunyinya di sini, ketakutan. Saat pengangkatan jenazah. Ini kondisi jenazah dari Bapak Ahmad Yani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue ada di kediamannya almarhum Bapak Jenderal Ahmad Yani. Ya kalian tahu sendiri dari tragedi G30 SPKI. Dan di sini kediaman dari rumah dinas Pak Ahmad Yani ini sekarang dijadikan museum. Dan ini usulan dari ibu sendiri, istri dari almarhum Bapak Ahmad Yani. Jadi ini usulannya dari Ibu Yani sih sebenarnya, yang mau dijadikan ini museum, biar semua orang tahu kalau di sini pernah terjadi tragedi. Kalau di sini itu dulunya pernah terjadi kekejaman dari Partai Komunis Indonesia. Dan di sini gue masih berada di depan, dan ini ada patung yang sangat gagah dari Bapak Ahmad Yani, Bapak Jenderal kita Ahmad Yani. Dan di sini ada relief-relief. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ya, untuk gimana terjadinya tragedi di tanggal 30 September tempo dulu. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini dari sisi samping. Jadi pada saat itu tahun 1965 itu di sekeliling komplek ini itu sudah dipenuhi oleh pasukan-pasukan dari Cakrabirawa. Sekeliling kompleks ini sudah penuh dengan mobil-mobil dan anggota dari Cakrabirawa. Gitu. Jadi untuk perwira-perwira yang ada di samping itu mereka nggak bisa berkutik karena sudah dijaga sama pasukan Cakrabirawa ini. Nah, ini kita masuknya dari sini ya. Kita masuk dari sini. Nah, ini mobil pribadi dari Bapak Ahmad Yani, Chevrolet, antik banget. Oke, ini pintu belakangnya. Oke, di sini kita lepas alas kaki. Jadi kita lepas alas kaki di sini. Nah, ini nanti kita satu-satu akan gue ceritakan ini kejadiannya seperti apa. Karena gue akan dari dalam dulu ya, dari dalam dulu. Jadi kita masuk ke sini, diarahkan ke sini. Sinilah kejadiannya waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disinilah tempat penembakan Bapak Jenderal Ahmad Yani. Kalian bisa lihat sendiri pelurunya. Ini saksi bisu penembakan pada saat 30 September 1965. Oke, kita buka dulu dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Jadi seperti ini ya. Kondisi dari
rumah dinas Bapak Ahmad Yani. Nah, di sini bekas penembakannya nih, bekas peluru yang menembus hingga mengenai Bapak Ahmad Yani, tembusnya ke sini, sampai tembus ke sini, dan ini juga tembakan itu sampai tembus ke sini. Kalian bisa lihat ya. Ini pelurunya. Nah, oke. Ini meja makan yang biasa dipakai untuk keluarga besar dari Bapak Ahmad Yani bersama anak-anak. Dan di sini ruangan ini biasanya Bapak Ahmad Yani memakai ruangan ini untuk menerima tamu penting. Ya, biasanya Bapak Ahmad Yani duduknya itu biasanya di sini, di pinggir sebelah sini. Nah, ini ada lukisan ini saat kejadian waktu tanggal 30 September 1965 jam setengah 5 lah ya, jam setengah 5 pagi. Oke, ini pintu utamanya, pintu utama dari rumah dinas ini. Nah, biasanya kalau tamu yang tidak terlalu dekat, biasanya duduknya di sini. Nah, kalau misalnya tamunya sudah dekat atau tamu penting, langsung diarahkan ke sini oleh ajudan Bapak Jenderal kita, Bapak Jenderal Ahmad Yani. Dan di sini juga ibu dari istri Bapak Ahmad Yani ini semua hadiah, semua kenang-kenangan semuanya dikumpulkan di sini. Jadi dikumpulkan semuanya di sini. Hadiah-hadiah dari kenegaraan atau dari kunjungan semuanya dikumpulkan di sini. Di sini sepertinya ruang kerja kali ya, ruang kerja dari Bapak Ahmad Yani. Kita lihat sendiri. Oh, ini ruang ajudan ya, ruang ajudan. Di sini ada patung-patung harimau ya. Kenangan dari keluarga Dr. Budi Susanto. Kalian bisa lihat. Oke. Ini banyak banget ya. Lambang-lambang dari berbagai kesatuan. Wow. Luar biasa loh Bapak Jenderal kita. Dan di sini ada harimau lagi. Di sini biasanya Bapak duduknya di sini sambil nonton TV yang ini, dan TV ini masih sama dari seperti yang dulu ya, zaman dulu ya. Nah, Bapak nonton di sini, Bapak duduk di sini, dan anak-anak biasanya duduk di bawah sini. Ini menurut cerita dari Pak Edi. Pak Edi ini anak dari Bapak Ahmad Yani. Dulu saat kejadian Pak Edi ini umurnya 7 tahun. Berumur 7 tahun. Dan di sini ruang kamar tidur Jenderal Ahmad Yani. Nah, di sini kita nggak boleh mendokumentasikan, nggak boleh masuk ya. Jadi kalau di kamar sini bisa masuk. Nah, Assalamualaikum. Di sini kamar dari ini Pak Untung, putra ketujuh.
Ini foto dari Ibu Yani bersama Ibu Jui. Ini sepertinya peninggalan semua, ini peninggalan dari Bapak Jenderal kita, dan nggak bisa dipegang ya, tidak boleh disentuh. Ini boneka-boneka zaman dulu ya, putra putri Bapak Jenderal Ahmad Yani. Oke, kita ke kamar sebelah lagi. Di sini kamar tidur putra putri Jenderal Ahmad Yani. Yang satu lagi, kamar satu lagi. Nah, pada saat kejadian, Bapak Edi yang menjadi saksi, Bapak Edi itu tidurnya di sini. Tidurnya di sini karena menemani Ibu Yani. Ibu Yani yang pada saat itu kebetulan mau tirakap di rumah dinas yang di Taman Suropati. Jadi Bapak Edi tidur di sini. Jam 10 malam beliau ketiduran di sini, Pak Edi ketiduran di sini, dan Ibu Yani ke rumah dinas yang ada di Taman Suropati untuk tirakap. Karena tanggal 1 Oktobernya itu Ibu Yani ulang tahun, kebetulan ulang tahun. Halo, ini ruangannya Pak Ahmad Yani ya. Di sana ada senjata yang untuk ya begitulah. Jadi pagi-pagi itu sekitar sebelum subuh Pak Edi ini kebangun dan mencari Ibu Yani untuk menunggu lah ya, menunggu Ibu Yani pulang. Oke, kita keluar dulu di sini. Saya pastikan di sini keluar dulu. Nah, di sini Pak Edi menunggu Ibu Yani. Dia duduk di sini. Nah, nggak lama itu dia Pak Edi ini ngedengar suara rame nih di luar. Di luar itu rame banget, pasukan dari Cakrabirawa. Tapi Pak Edi mikirnya itu, karena anak kecil mikirnya ini aplaus ya, pergantian penjaga gitu. Jadi nggak mikir yang macam-macam. Nah, nggak lama ini digedor pintu. Pintu ini digedor dan dibukakan oleh Bibi. Pada saat itu. Dan dari 3 orang ini yang kesini, tolong bangunkan Bapak. Dipanggil Presiden untuk segera ke istana. Nah, si Bibi ini bilangnya, kebetulan kalian di sini ada Pak Edi, silakan Bapak tanyakan langsung ke Pak Edi. Gitu. Nah, di sini Pak Edi disuruh oleh pasukan Cakrabirawa itu untuk membangunkan Bapak. Adik, bangunkan Bapak. Mana Bapak sayang? Nah, karena masih kecil, Coba bangun. Pak Edi ini berjalan. Bilang ada tamu. Dia jalan. Nah, pasukan dari Cakrabirawa ini yang 3 orang mengikuti dan berhenti di sini. Berhenti di depan pintu sini. Jadi di sini, dan Pak Edi masuk. Itu Pak Edi membangunkan Bapak Jenderal dalam kamar sini. Bangunkan di sana, Pak, bangun. Ada yang mencari. Bapaknya keluar ke sini. Pasukan Cakrabirawa sudah menunggu di sini. Bapak harus segera ke istana, dipanggil Presiden sekarang.
Ya, saya ganti baju dulu, kata Bapak Ahmad Yani. Saya ganti baju dulu. Tidak usah, tidak perlu ganti baju. Harus sekarang harus ikut, gitu kan. Tahu apa kamu? Nah, disinilah kejadiannya, seperti tadi di lukisan tadi. Tahu apa kamu? Nah, salah satu yang paling depan itu dihantem lah ya, hantem sampai terjatuh di bawah, dan ini langsung ditutup, pintu ini langsung ditutup sama Diminta menghadap ke Bapak Jenderal kita, Jenderal Ahmad Yani, ditutup. Dan dari dua orang yang tadi di belakang, yang sebelah kanan itu memegang senjata dan menembak ke arah pintu ini dan menembus ke badan Bapak kita, Bapak Jenderal Ahmad Yani. Dan disinilah gugurnya pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 4.35. Nah, Bapak Ahmad Yani tergeletak di sini. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini sampai tembus ke sini juga ya. Bapak, Di sini, dari sini. kenapa? Itu Bapak Jenderal kita diseret, dipegang kakinya. Nah, Pak Edi itu sembunyinya tadi di lorong yang tadi di luar. Oke, saya tutup dulu karena ini harus ditutup. Diseret terus ke sini. Nah, di sini itu pada zaman dulu itu pas kejadian itu di sini ada mesin jahit. Nah, Pak Edi sembunyinya di sini, ketakutan. Gitu. Nah, karena mendengar tembakan, yang lainnya bangun semua ke sini, keluar melihat. Seret terus ke sini, terus keluar sini, akhirnya sampai ke sana, sampai keluar sana, diseret, dan diangkut ke mobil. Nah, menurut keterangan saksi dari pasukan Cakrabirawa itu, PKI itu, Pak Ahmad Yani saat itu masih bernapas. Tapi di tengah perjalanan sebelum mencapai ke lokasi lubang buaya itu, Pak Ahmad Yani mengembuskan napas terakhir. Jadi mengembuskan napas terakhirnya itu di perjalanan, bukan saat di rumah ini. Nah, karena anak-anaknya diancam, jadi anak-anak hanya bisa sampai sini saja. Sampai sini aja. Karena diancam, kalau misalnya kalian keluar, kalian saya tembak. Kalau kalian keluar, saya tembak. Kita tembak. Jadi sekitar jam 5 lewat itu Ibu Yani pulang dari rumah dinas yang di Suropati, Taman Suropati. Pulang ke sini melihat dengan kondisi yang seperti ini, Yani bertanya, ini ada apa? Anak-anak dari Bapak Jenderal bercerita kalau Bapak sudah tidak ada. Dan Ibu Yani melihat banyak sekali darah tadi yang di tempat penembakan yang tadi. Itu Ibu Yani pingsan. Sini kita masuk lagi. Nah, di sini tadi Ibu Yani melihat banyak darah di sini dan Ibu Yani pingsan. Setelah Ibu Yani sadar kembali, beliau mengambil baju piyama dari Pak Ahmad Yani itu untuk membersihkan atau mengelap darah-darah yang ada di lantai sini. Gitu, Ibu Yani. Dan baju itu menurut cerita masih disimpan sampai sekarang. Dan kemanapun Ibu Yani pergi, baju itu dibawa, dibungkus koran dengan bercak darah yang masih melekat di baju Bapak Ahmad Yani. Gitu, teman-teman. Itu sekilas cerita saat kejadian ya. Dan ini sumbernya dari Pak Edi sendiri ya. Nah, ini foto keluarganya, foto keluarga dari Bapak Ahmad Yani.
Itu ya. Ini penyerahan gedung bekas kediaman Jenderal Ahmad Yani dan peresmian Sasmita Loka Pahlawan Revolusi oleh Jenderal Soeharto tahun 1966. Peresmiannya. Gitu. Jadi untuk kalian anak-anak muda, kalian wajib banget datang ke sini karena kalian harus tahu sejarah kelam 30 September ini. Dan ini memang benar-benar keji ya, memang benar-benar terjadi. Nah ini tadi yang ruang tamu. Dan kalian wajib banget untuk datang ke sini. Biar kalian tahu sejarah. Kalian wajib banget datang ke sini. Nah ini saat pengangkatan jenazah. Ini kondisi jenazah dari Bapak Ahmad Yani. Seperti inilah. Jadi kalian bisa melihat langsung ke sini. Kalian bisa rasakan sendiri bagaimana saat kejadian itu ya, terutama di sini ya. Disinilah kejadian penembakan itu ya. Kalian bisa rasakan sendiri dalam ruangan ini. Rasakan sendiri sensasinya. Dan ya begitulah, semoga museum-museum kita ini semakin banyak pengunjungnya ya nanti, museum apapun itu, termasuk salah satunya museum Bapak Jenderal Ahmad Yani ini. Kalian wajib banget datang, kalian wajib banget untuk melihat sendiri, datang sendiri, merasakan sendiri di sini. Di sini itu kalian hanya cukup mengisi buku tamu dan ada kotak peduli museum, kalian tinggal isi aja di sana berapapun seikhlas kalian. Seperti ini contohnya, peduli museum. Nah, kalian tinggal isi aja. Di sini tidak dipungut biaya sebenarnya, jadi wajib banget datang. Kalau untuk weekday seperti ini sepi, dan saya sendiri di sini. Nah, kalau nanti untuk weekend atau bulan September sendiri itu bakalan puncak-puncaknya rame banget kan di sini. Jadi buat pelajar-pelajar ataupun yang ya seperti gue yang udah tua gini juga tetap datang ke sini sih, karena untuk mengenang kembali. Ini tragedi lah ya, tragedi. Kalian wajib datang sih. Dan ayunan ini udah ada dari zaman dulu. Pak Edi menceritakan dari zaman dulu Pak Edi tinggal di sini, ini udah ada ya. Jadi ini barang antik. Ya, itu dia tadi perjalanan singkat mengenang kembali kejadian G30 SPKI di rumah dinasnya Pak Jenderal Ahmad Yani ini, dimana kita bisa merasakan sendiri, bisa sensasinya itu, bisa melihat sendiri bagaimana kejadian pada saat 30 September itu. Jadi kalian wajib banget datang untuk melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana kejadian pada saat 30 September tersebut. Jadi wah, pengalaman luar biasa banget kalian bisa datang seperti ini. Karena yang dijadikan museum itu cuma beberapa aja ya. Kalau yang lain, rumah-rumah jenderal yang lain itu ya sudah dijadikan tempat huni, sudah ditempati oleh orang lain, jadi bukan dari.
Dan salah satunya ini yang dijadikan museum itu adalah rumahnya Bapak Jenderal Ahmad Yani ini. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaat, semoga ada edukasi yang bisa saya sampaikan dan bisa kalian terima manfaatnya. Jadi saran saya sih kalian wajib datang ya, sekali lagi wajib datang banget. Karena apalagi kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek, dekat banget lah di sini. Gue yang dari Depok aja yang udah berumur aja nih masih datang. Jadi kalian yang masih muda-muda ataupun yang sudah berumur pun sebenarnya wajib aja sih datang. Kalaupun memang belum sempat datang sini gitu, sempat-sempatkan lah. Lagi nanti di bulan September itu bakal rame banget datang sini gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.